Sip. Selamat pagi semuanya. Silakan Pak Rangga. Selamat pagi, terima kasih Cipipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya tepat jam 10 atau mungkin kurang 2 menit ya, atau berapa menit ini dari waktu yang sudah ada? Ya, dari waktu yang sudah ada, jadi kita akan memulai kegiatan kita untuk materi multimedia. Saya matikan dulu yang di sini suaranya. Oke, saya matikan dulu. Oke. Baik. Cek sound semuanya. Bapak Ibu terdengarkah suara saya? Oke. Baik, terima kasih Civivi udah memoderatori kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang terhormat teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas terkait dengan multimedia spesialis. Civivi, bagaimana untuk ininya? OBS-nya? Bisa terlihat di sini kah? Slide-nya untuk sudah tampilannya? masuk. Slide-nya sudah masuk, Pak. Apa langsung ditampilkan saja? Ya, slide-nya sudah masuk ke OBS. Halo. Slide-nya tidak bisa di-share di YouTube, di Zoom, Pak. Oke. Dilihat di laptop sendiri ya. Kalau mau next nanti kasih tahu, Pak ya. Baik, saya akan memulai kegiatan kita di dalam kegiatan multimedia spesialis ini. Silakan CVV untuk bisa menampilkan di OBS-nya. Jadi nanti teman-teman bisa akan melihat. Jadi pertemuan kita hari ini akan membahas terkait dengan multimedia spesialis. Ini merupakan salah satu seri dari seri profesi informatika dari kegiatan YouTuber Ekoji bersama dengan Raja Wali 34. Nah, jadi kegiatan kita ini akan membahas masalah multimedia spesialis kerjasama dengan semua pihak yang ada di belakang ini. Saya tidak bisa melihat ini slide-nya, tapi saya coba untuk menebak. Silakan dilanjutkan. Pak Rangga, mohon maaf. Ya. Slide-nya dibuka di laptop Pak Rangga saja. Oh gitu, slide-nya di saya. Saya jadi host dulu ya. Iya. Oke. Tapi jangan bisa saya jadikan host dulu? Jangan di Zoom, Pak. Jangan di start screen di sini, di Zoom. Jadi saya ngeliatnya di tempat lain ya? Lihat dari laptop sendiri, Pak. Oh baik, ya. Soalnya nanti gambarnya. Baik. Ya. Saya akan Muntas. Dikecilin ini suaranya, dikecilin dulu suaranya tanpa suara. Baik, saya akan menampilkan materi yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di tampilan atau informasi yang bisa terlihat atau terdengar lah ya, karena kita bisa ada live-nya, ada kegiatan kita bisa di live streaming juga oleh YouTube, jadi biar saling kerjasama ya. Nah, materi kita ini terkait dengan materi multimedia spesialis, merupakan seri profesi informatika Aliansi YouTuber Ekoji Raja Wali 34. Saya mendapatkan tugas dari amanah kegiatan ini. Saya dari jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Lampung. Dan narasumber kita hari ini selain dari saya ada bintang tamu namanya Mas Bambang Eka Purnama atau terkenal dengan Mas Beb.
Mas Beb juga merupakan ketua Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia yang juga akan share itu setelah sesi saya, nanti akan ada diskusi dengan Mas Beb. Nah, kegiatan kita hari ini itu menindaklanjuti dari apa yang sudah, dan ini merupakan seri ke-26. Seri ke-26 dari materi 34 dari 34 provinsi itu menampilkan semua jenis profesi informatika yang ada, khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa memahami dan bisa lebih mendalami seperti apa materi terkait dengan pelajaran, terkait dengan apa yang ada di profesi informatika. Nah, ini Bapak Ibu, Raja Wali X34 ini adalah sekumpulan akademisi dan profesional dari seluruh pelosok negeri untuk menyumbangkan pengetahuan dan kebaikan. Mencoba merentangkan sayapnya dalam rangka mengayomi Indonesia dengan ilmu pengetahuan. Harapan kita dengan filosofi Raja Wali yang luar biasa ini, dan ya kita berusaha untuk menjadi untuk terbaik lah ya. Nah, ini kira-kira bentuk informasi yang ada di dalam kegiatan kita ada 34. Nah, ini salah satu saya di nomor 26 di multimedia spesialis. Jadi nanti teman-teman boleh mengkliknya itu dengan alamat bit.ly/profesi informatika, terus disesuaikan dengan angkanya saja. Kalau misalnya IT auditor, ya silakan profesi informatika nomor 18 langsung. IT service management atau advanced animator atau cyber security itu silakan disesuaikan dengan nomor urutnya. Harapan kita mudah-mudahan materi kita ini bisa menjadi wacana atau menjadi pencerahan bagi seluruh baik itu dosen maupun mahasiswanya. Nah, ini kaitan dengan kita untuk agenda. Jadi mulai dari agenda kegiatan kita dan sebagainya, mulai tanya jawab, dan nanti akan ada diskusi sekaligus door prize. Oke. Nah, untuk multimedia spesialis ini kita akan membahas dari banyak sisi hal, karena multimedia itu merupakan sebuah keterampilan yang terperinci dan beragam tentang komputer, teks, grafik, suara, video yang memungkinkan ketersediaannya dalam satu individu atau kelompok individu yang berbeda. Jadi kita akan ngebahas terkait dengan mulai dari project manajernya, mulai dari multimedia desainnya, mulai dari interface design, writer, video spesialis, audio spesialis, multimedia programmer, web producer. Itu merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh tim dari multimedia spesialis, karena ini merupakan keahlian. Jadi mungkin levelnya ini bukan lagi level bukan lagi ahli pradana atau ahli pratama dan sebagainya. Ini lebih level ke KKN itu ke-7 kalau nggak salah di level ahli. Jadi misalnya teman-teman akan mempelajari project manager, seorang expert di bidang project manager yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan suatu project. Nah, itu ada di multimedia itu sendiri. Atau dia ini sebagai writer, menciptakan karakter, tindakan, sudut pandang, dan interaktivitas, menulis proposal dan layar tes, segala macam scripting, script dari voice, dan sebagainya. Kalau video spesialis dan sebagainya, ini merupakan salah satu keahlian yang mungkin bisa dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Nah, teman-teman mahasiswa, bagi yang suka dengan multimedia programmer, ya harus bisa mengintegrasikan semua elemen multimedia ke dalam proyek yang dalam bentuk yang lebih mulus dengan menggunakan auto-editing tools. Begitu juga untuk web producer, memiliki tanggung jawab untuk bisa mengupload dan membutuhkan semua proses yang kreatif lah ya. Dan harus bisa kerjasama tim, memiliki skill set multimedia untuk membuat proyek multimedia. Itu kira-kira multimedia spesialis. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan untuk menjadi multimedia spesialis ini ini saya terinspirasi dari beberapa rekan-rekan yang sudah melakukan kegiatan. Karena ini merupakan urutan ke-26, saya katakan bahwa sudah sebagai mahasiswa, fokus saya, selesaikan kuliah. IPK-nya gede, cepat selesai kuliahnya, dan harapannya seperti itu. Jangan lupa untuk SKPI-nya ambil sertifikasi, ya introspeksi apakah saya sudah kompeten, knowledge baik skill maupun attitude, ya KSA itu. Nah, kalau sudah ambil sertifikasi, kita pastikan juga mencari mentor yang tepat.
Nah, kira-kira seperti apa mentor yang tepat itu? Jadi teman-teman juga jangan khawatir. Kalau salah berguru ya tahu sendiri akibatnya. Tapi kalau tidak berguru atau tidak mendapatkan satu guru, nah biasanya itu iblis yang akan menemani kita untuk belajar. Jadi harus punya guru atau mentor yang tepat, yang benar-benar ahli di bidangnya. Sudah itu jangan lupa ikut berbagai kompetisi ya, mengikuti berbagai kompetisi untuk pengalaman dan pengetahuan, karena di dalam kita melakukan kompetisi itu kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan kita untuk bisa berkreasi, berimajinasi, meluangkan sebuah ide-ide kita terkait dengan multimedia itu sendiri. Nah, berikutnya adalah praktek. Jadi apa yang sudah dikerjakan itu ya dilakukan. Ya, bergabung dengan sesama kolega itu untuk dilakukan. Jadi ada project-project, ngikutin project yang lain, harus segala macam, boleh dengan dosennya, boleh dengan teman-temannya, boleh dari komunitasnya, silahkan. Yang paling utama bagi saya adalah untuk kita, apa yang dilakukan untuk menjadi multimedia spesialis ini adalah do it gitu ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kerjakan. No hands on, artinya jangan berpangku tangan, jangan hanya ngomong doang gitu, kerjakan. Jadi kira-kira itu yang harus dilakukan. Nah, terkait berikutnya kita akan bicara masalah dalam konteks SKKNI dan sebagainya. Ini sesuai dengan area fungsi informasi dan komunikasi. Jadi teman-teman, untuk rekan-rekan mahasiswa khususnya, rekan-rekan mahasiswa itu kalau bidang informatika itu ada 16 yang sudah terdata di daftar unit kompetensi okupasi yang dikeluarkan oleh Kominfo, ada kerjasama Kemenaker, sudah itu Kadin, Bappenas, BNSP dan sebagainya. Itu kita itu di urutan ke-13 itu IT multimedia. Nah, di IT multimedia itu banyak hal yang bisa kita dapatin. Nah, ini adalah petanya itu bisa dilihat di alamat, silahkan di searching di Google, itu ada namanya peta okupasi, nanti akan langsung dapat linknya, fokusnya ada di mana. Kita ada di posisinya di sini nih, nggak kelihatan, kecil banget ya, 7, nggak apa-apa di sini, gambarannya dari sini, tapi ini saya perjelas saja. Nah, kira-kira seperti ini program studi. Kalau yang nanti bidang posisi multimedia spesialis itu ada di program studinya S1, jadi bukan D3 ataupun S4 ataupun S3 atau S2, itu programnya S1. KKN-nya level 7, kategorinya ahli. Kalau jabatan, kita itu bisa bekerja di pemerintah, bisa bekerja di swasta, ataupun kita sebagai wirausaha, itu silahkan. Tapi kalau kita mau bekerja di pemerintah, kita posisinya di ahli perdana. Itu di ahli perdana. Tapi kalau di industri itu atau di swasta, kita levelnya adalah manager, expert itu. Nah, kira-kira apa saja yang ada di IT multimedia itu? Ada di ahli desain grafis, ada media library support manager, ada multimedia spesialis. Itu yang akan membantu kita di dalam proses untuk mengetahui di mana posisi kita berada. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa saja yang menjadi unit kompetensi yang harus dimiliki. Jadi rekan-rekan mahasiswa kalau nanti belajar, nah minimal harus bisa menginformasikan ini kepada dosennya. Dan saya yakin dosen yang mempelajari mata kuliah hanya pengantar, mungkin lebih ke multimedia advance segala macam, itu akan memahami bahwa ternyata unit kompetensi yang harus dimiliki oleh multimedia spesialis itu ada di ICA, kode unitnya ICA, kode TIK-nya ada, itu tinggal bisa di searching, dan ini merupakan namanya ada standar. Silahkan teman-teman mencari, ada di Janpo dan sebagainya. Ini manage the flow technical solution from business spesifikasi, menetapkan konsep desain, menghasilkan kreatif brief untuk pengembangan karya desain, mengerjakan final artwork, menerjemahkan client brief, mendesain karya berdasarkan brief, menentukan material karya desain. Hanya ada 7, tapi ini kalau di breakdown itu tadi yang saya sebutkan, keahlian-keahlian itu yang mulai dari bidangnya masing-masing tadi yang di slide selanjutnya sebelumnya ini. Jadi mungkin teman-teman akan lebih jelas, kita bisa nanti tanya jawab. Nah, untuk dapat itu kita belajar di kampus itu jelas, karena dalam konteks mendapatkan suatu bentuk pengakuan, dalam konteks sertifikasi, kampus pasti akan ada. Ya silahkan di akademik tuh khususnya, selain dari ijazah, transkrip dan segala macam, manfaatkan skema sertifikasi yang ada oleh dibuat kampus. Misalnya LSP yang ada di kampus itu yang P1, kan masing-masing kampus memiliki, atau memang kampus itu memiliki kerjasama, manfaatnya lah dari akademik.
Tapi kalau dari sisi pemerintah itu sudah ada banyak lembaga sertifikasi yang bergerak di bidang profesi yang yang dinaungi oleh BNSP, ada sertifikat profesi. Nah itu banyak sekali LSP lembaga sertifikasi profesi. Di situ banyak sekali LSP, tinggal diklik aja, ada berapa ratus tuh kliknya. Tapi untuk bidang teknik informatika itu ada khusus yang menaunginya. Kalau di Aptikom itu ada namanya LSP informatika, ada LSP TIK, ada macam-macam. Ada macam-macam yang kaitannya. Jadi silahkan teman-teman. Nah, itu untuk memperoleh sertifikasi di pemerintah. Tapi kalau di bisnis atau di produk, itu banyak. Itu by produk. Misalnya kalau yang sering jaringan itu ada Cisco, ada security, ada cert. Nah, tapi kalau untuk di produk kita ini silakan menggunakan tools apa, misalnya Corel segala macam, atau yang keluarannya dari Windows, keluarannya dari produk-produk lain, pokoknya yang bentuk desain art segala macam itu silakan, itu by produk, ada sertifikasinya. Itu luar biasa. Di luar negeri itu yang mendapatkan sertifikat itu mereka lebih dihargai dibanding ya kalau sekolah S1, S2, S3 itu memang standar. Tapi ada kelebihan apa? Karena nanti kalau di perusahaan mereka akan memiliki kemampuan yang lebih detail itu. Itu kalau dari sisi bisnis dan produk untuk memperoleh sertifikasi. Tapi kalau di bidang asosiasi itu juga bisa rekan-rekan semua. Nah, asosiasi yang menaungi untuk di multimedia ini, nah, ini nanti kita bisa ketemu langsung ketua umumnya, Mas Beb, Bambang Eka Purnama, sebagai ketua Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia, itu bisa dilakukan. Atau lebih lagi kita manfaatkan mahasiswa dengan adanya kampus mereka belajar ini. Nah, apa? Dengan memanfaatkan MOOC, Massive Open Online Course, atau blockchain-nya. Silahkan ambil khusus-khusus online yang memungkinkan untuk bisa menambah wawasan kita, menguatkan kemampuan kita untuk mempelajari bagaimana multimedia itu. Jadi silahkan masing-masing kita hanya menyampaikan bahwa kalau rekan-rekan mahasiswa ingin berprestasi di bidangnya, memiliki kemampuan di bidangnya, kemampuan, knowledge, skill, dan attitude-nya, silahkan bisa diambil di akademik, di pemerintah, di bisnis, atau di produk, di asosiasi atau komunitas, dan terakhir di Massive Open Online Course. Ambil aja sertifikasi itu. Itu untuk menambah portofolio teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa. Jikalau nanti teman-teman ingin bekerja di tempat lain, atau teman-teman ingin membuat suatu pekerjaan dengan kemampuan yang ada, insya Allah itu akan lebih luar biasa. Nah, berapa gajinya? Wah, kalau masalah gaji standar, kalau seandainya di pegawai negeri. Nah, itu standar. Jadi kalau teman-teman itu jiwanya ingin sebagai pemerintahan, ya ada aturannya, sudah plong. Jangan lebih. Kalau lebih itu hati-hati dengan korupsi dan sebagainya. Pokoknya hati-hati, jiwa-jiwa kita yang luar biasa ini jangan terkotori dengan glamournya dana-dana yang luar biasa. Tapi kalau nanti kita sudah memang bidangnya, nah ini saya katakan di level 5 itu bukan bidang multimedia spesialis, bukan di situ posisinya. Asisten manajer di level 6 itu juga bukan posisi kita. Bisa dibayangkan itu 2,4 juta per bulan, 5,8 juta per bulan, itu level 6. Tapi teman-teman semua ada di level mana untuk di multimedia spesialis ini? Ada di manajer level 7, itu ahli. Posisi ini biasanya didapatkan untuk mereka yang sudah bekerja selama 7-10 tahun. Nah, pertanyaan kita yang baru masuk ya nikmati dulu yang ada, berproses lah. Jadi silahkan kalau itu di pekerjaan yang sistemnya pemerintahan atau untuk bukan pemerintahan, untuk mengetahui standar kita. Jadi kalau pengalamannya baru 2 tahun ya mungkin kecil, tapi itu kalau kita bekerja. Tapi kalau kita berwirausaha, wah, kita sendiri sebagai bos, kita mau gratisin boleh, mau harganya namanya jasa. Jadi silahkan saja. Terkait dengan kegiatan gambaran ini, rekan-rekan juga harus bijaksana. Mudah-mudahan pekerjaannya itu penuh kebarokahan, bukan penuh dengan kekayaan. Tidak ada namanya kita bekerja itu untuk mencari, pasti mendapatkan suatu keberkahan. Banyak uang juga kalau kita sakit percuma. Jadi penuh keberkahan aja deh. Jadi kalau nanti teman-teman bijaksana, manfaatkanlah kemampuannya, bisa membantu, itu akan lebih baik, berbagi dan dengan sesama. Silahkan. Nah, tapi ini gambaran. Ini gambaran saja terkait dengan
list yang ada di Kelly ya, di Kelly. Tapi kalau di keuangan kita ada sendiri untuk aturannya. Oke, di sini saya sebutkan di level mana? Di level IT spesialis. Nah, itulah ada S1, ada pengalamannya. Di sini ada pengalamannya ya, 4,5 tahun, 4 sampai 5 tahun, 15 jutaan segala macam. Minimal lo kisaran gaji. Tapi ini bisa dilihat. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau gaji gede ini kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan satu hasil yang lebih. Makanya ini gambaran saja. Saya yakin perusahaan-perusahaan di luar negeri atau perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah stabil dan segala macam itu pasti akan menyesuaikan standar gaji yang ada gitu. Nah, mungkin itu dulu gambarannya karena mungkin waktu kita sangat terbatas, tapi percayalah saya akan hari ini yang hadir itu di Zoom ini akan mendapatkan door prize itu door prize-nya ya setara dengan 7.500.000 karena 10 peserta ini akan mendapatkan untuk uji sertifikasi yang di dalam produk asosiasi. Sudah itu mungkin nanti Mas Beb yang akan ada ditambah dengan pendaftaran admin dan surprise lainnya. Mungkin itu saja dari saya, GVV. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada GVV. Terima kasih, Ci. Ya, sama-sama Pak. Oke. Ya. Selamat. Terima kasih Pak Rangga, materinya sangat-sangat menarik. Siang hari ini kita kedatangan bintang tamu ya. Ya, narasumber kita itu. Oh, narasumber juga ya Pak? Ya, bintang tamu narasumber ya. Iya. Selamat siang Pak Bambang Eka Putra. Pak Bambang ini adalah lebih baik yang perkenalkan sahabatnya mungkin Pak Rangga. Silakan Pak. Oke, baik CBB. Nah, rekan-rekan semua se-Indonesia Raya yang hari ini menyimak, baik itu lewat Zoom maupun di tempat YouTube dan sebagainya atau menjadi rekaman. Hari ini kita sudah bersama-sama dengan Ketua Umum dari Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia. Oh, ini banyak proyeknya ini. Namanya Mas Bambang Eka Purnama. Nanti Mas Bambang akan memperkenalkan. Mas Bambang ini luar biasa aktifnya. Beliau sebagai dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika Surakarta, begitu juga kegiatan luar biasa mulai dari Apicom, itu luar biasa kegiatannya, apalagi pokoknya bisa dikenalkan sendiri. Yang jelas mungkin kita pernah dengar lagu-lagu yang Didi Kempot, sudah itu apalagi yang lagi ngetren itu. Mungkin nanti bisa dikenalkan banyak apa yang sudah dibuat oleh Mas Bambang Eka Purnama terkait dengan multimedia ini. Jadi teman-teman bisa untuk saling share, berbagi ceria di dalam kegiatan bagaimana memanfaatkan multimedia itu sendiri. Pada Mas Bambang, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Bambang dari Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia. Kalau cerita masalah asosiasi, sebenarnya di awal pembangunannya dulu itu untuk kepentingan akreditasi di awal. Jadi di poin akreditasi itu kan yang dipersyaratkan adalah sebagai anggota asosiasi profesi. Kemudian kita coba konsultasi dengan notaris dan akhirnya kita bentuklah sebuah asosiasi profesi. Nah dari situ kemudian ternyata banyak teman-teman, terutama dulu di Solo yang kemudian minta juga menjadi anggota. Dan sudah banyak teman-teman yang terakreditasi. Nah dari situ kemudian berkembang lagi, ternyata banyak sekolah-sekolah SMK multimedia itu yang memang membutuhkan sertifikat pendamping ijazah. Nah itu kemudian kita diundang untuk menguji dan kita memberikan sertifikatnya. Sehingga 2 poin ini merupakan titik tolak yang luar biasa, sehingga kemudian berkembang. Bahkan yang terakhir itu adalah ada komunitas drone itu yang minta sertifikatnya. Jadi sekarang kita juga memberikan sertifikat lisensi penerbang drone. Namun dari semua itu yang memungkinkan itu kita uji. Jadi misalnya sertifikat untuk bidang desain grafis. Mereka kita tes, sampai saat kita tes,
membuat sebuah karya dan kemudian karya itu kita letakkan di ruang publik. Kalau dalam jangka waktu 3 bulan tidak ada yang mengklaim, 1-3 bulan tidak ada yang klaim, maka kita berikan sertifikat. Termasuk juga seperti yang lainnya, misalnya untuk audio dan video dan drone. Kalau temannya jauh tidak mungkin datang, maka mereka bisa mengirimkan produknya kepada kami untuk kemudian kita tempatkan di ruang publik. Jika tidak ada yang mengklaim, maka kita berikan sertifikat. Nah, bahkan yang terakhir kali itu ada beberapa musisi pencipta lagu itu yang kemudian meminta sertifikat dari kami karena untuk melengkapi karya ciptanya. Seperti kita ketahui karena YouTube di Indonesia juga ada video.com, itu begitu bebasnya mengupload mungkin video yang mungkin bukan karyanya, maka mereka menginginkan sebuah legitimasi agar saat mengupload itu mereka punya sertifikat dan bisa mengklaim karyanya. Nah, dari situ kita juga mengeluarkan, yang terakhir kita lakukan adalah karyanya Cak Dikin. Cak Dikin itu menciptakan lagu sudah sampai ratusan lagu dan dia tidak pernah menikmati hasil karyanya karena dia hanya dikontrak oleh label. Kemudian setelah itu dia mendapatkan kontrak dari bayaran dari kontraknya itu. Dan ternyata lagu-lagu Cak Dikin itu bertebaran. Kalau kita ketikkan di YouTube itu Cak Dikin, maka ratusan lagu itu bertebaran. Nah, sehingga sekarang mulai dikolek, kemudian ditata ulang, dan ini akan diwariskan kepada siapa. Terakhir kemarin kita masih talk show sih hari ini sore kemarin. Nah, sehingga dengan begitu, teman-teman yang misalnya ingin membutuhkan sertifikat keanggotaan, silahkan ada di daftar.apmi.org, apmmi.org. Begitu Anda nanti di approval, sertifikatnya dalam bentuk digital bisa langsung diambil, dan ID card-nya juga digital juga langsung bisa diambil. Nah, dari sini kita juga mendapatkan support karena tidak mungkin kita bisa berjalan tanpa bantuan pihak lain. Ada dari industri broadcast, industri lokal kita, TV ada, juga support kita, radio juga. Yang sebenarnya dulu kita hanya berpikir kalau misalnya ada mata kuliah, jadi paling kecil sekali mata kuliah, sebuah mata kuliah misalnya produksi audio. Nah, produksi audio itu kompetensinya ke siapa? Ternyata ke radio broadcast karena memang beraudio. Maka kita kemudian bekerjasama dengan radio broadcast untuk di akhir kuliah mahasiswa karyanya itu istilahnya dinilaikan gitu. Kalau sudah layak memang akan diberikan sertifikat. Dan karyanya bisa saja diputar di sebuah radio. Televisi juga demikian. Nah, sekarang ini berkembang sangat ada di YouTube. Jadi kalau di YouTube misalnya karyanya mirip atau sama, takutnya nanti diklaim oleh seseorang. Itulah kenapa kita memerlukan sertifikat dan legitimasi. Apalagi, Pak Rangga? Oke, nah banyak hal terkait dengan multimedia ini. Mungkin dalam konteks broadcast segala macam, apakah juga termasuk dengan multimedia, Mas? Broadcasting gitu. Ya, ini broadcast masuk dalam coverage kita. Sekali lagi tadi sudah kami sebutkan, industri radio, kemudian TV juga sudah menyupport kita. Jadi misalnya di Jogja ada yang minta kemarin juga dari Bandung untuk di sertifikasi, maka kita tidak perlu datang ke sana, tapi mungkin tim asesor kita yang ada di Jogja bisa turun langsung ke sana untuk menguji. Gitu. Nah, kalau begitu, teman-teman mungkin ini kan ada juga teman-teman mahasiswa yang mendengarkan atau teman-teman dosen juga akan bertanya, sebenarnya materi-materi broadcast segala macam itu ada atau yang lainnya terkait dengan keahlian-keahlian multimedia ini sebenarnya bisa didapatkan di mana? Apakah ada pelatihan sendiri atau apakah nanti kurikulumnya itu beda antara akademik dengan yang realita, itu berbeda atau bagaimana, Mas Bambang? Sampai saat ini kami sering diundang untuk memberikan pelatihan di sekolah
MGMP, kemudian juga ada komunitas, dan rata-rata pelatihan mereka memang menjurus ke multimedia video karena trennya memang sekarang ke YouTube. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk animasi juga. Nah, beberapa karya kita memang kita letakkan di channel YouTube agar bisa dilihat oleh banyak orang dan harapan kami bisa menginspirasi banyak orang. Nah, itu juga kita lengkapi dengan jurnal. Kita melengkapi dengan jurnal-jurnal ilmiah yang ada di Speedweb ID. Teman-teman di seluruh Indonesia sudah banyak yang memasukkan ke sana. Silahkan aja kalau yang akan memasukkan. Begitu, Warga. Baik. Nah, mungkin buku ya. buku juga Oh kita. iya. Nah, teman-teman mulai itu juga yang itu bisa banyak yang digunakan untuk pegangan teman-teman siswa SMK Multimedia dan juga teman-teman mahasiswa satu biasanya. Tapi nanti kita akan berikan buku juga berapa? 2 atau berapa untuk peserta? Nah, kita akan memberikan 1 dulu bagi teman-teman yang interaktif atau bisa bertanya gitu. Mungkin di sini kan ada Mami Susi, ada Neng Aci, ada Mas Ramdan Ajis, ada Mbak Julita. Tadi juga sudah kita ngobrol ketemu dengan Mbak Mary Taju, atau yang lainnya. Di sini ada beberapa teman yang hadir. Nah, yang sudah hadir itu nanti bisa kita bisa mendapatkan spesialis door prize gitu ya. Tenang aja, silakan aja. Atau mungkin Ciplivi ada yang mau disampaikan. Mungkin Ciplivi juga dari Informatika Unima ini akan ada materi perkuliahan terkait dengan multimedianya. Mungkin bisa di-share Ciplivi pertanyaan atau itu, informasinya. Pak. Ini kan Bapak kan sebagai ketua asosiasi multimedia nih. Bagaimana dengan hak cipta? Contohnya di fakultas kami kan ada yang namanya ada yang ilmu murni sama ada yang pendidikan. Nah, yang di pendidikan teknik informatika itu anak-anak di lab multimedia banyak menghasilkan karya bahan ajar gitu. Bahan ajar berbasis multimedia. Kayak yang berbasis augmented reality lah, yang video pembelajaran. Itu kalau untuk apa ya? Untuk produksi dan hak ciptanya itu bagaimana, Pak? Apakah ada aturan-aturan atau bagaimana? Saya juga ya kurang. Baik, memang ketika teman-teman dari musisi yang banyak memang masih musisi ini, tetapi juga banyak yang juga teman-teman YouTuber itu minta sertifikat juga. Sampai sejauh ini masih free. Tetapi ada beberapa teman-teman itu yang minta diuruskan sertifikat hakinya. Nah, untuk itu memang kita minta pembayarannya. Pembayarannya sih masih 400.000 sama di webnya sama 400.000. Itu kita memang sampai saat ini tidak minta bayaran, kita bantu untuk pengurusannya. Jadi memang agak mahal ya, atau memang kalau memang baru cuma 1-2 memang nggak mahal 400.000. Tapi kalau memang sudah banyak kayak Cak Dikin kemarin ratusan lagu itu memang akan jadi masalah. Maksudnya mahalnya itu. Ya jadi gitu. Jadi untuk karya ciptanya sekali lagi kita letakkan di YouTube, karena kan di YouTube ini kan seolah-olah menjadi Tuhan, sedang menjadi Tuhan gitu. Kalau sedang jangka waktu marketing saya katakan 1-3 bulan tidak ada yang mengklaim. Nah, baru kemudian ini kita berikan sertifikat. Memang agak lama memang, tetapi biar kami dari asosiasi dan juga yang mengajukan sertifikat itu aman, betul-betul aman. Dan sekali lagi, setelah aman baru kita ajukan ke Kemenkumham untuk hakinya. Oh, begitu ya. Oke. Terima kasih Pak penjelasannya. Okay. Nah, ini ada masukan atau pertanyaan atau apa dari Om Budiarto Riau, Budianto ya. Bisa langsung Om Budianto untuk saling berdiskusi, karena hari ini memang kita berdiskusi supaya teman-teman bidang informatika untuk mahasiswanya tahu bahwa profesi mereka itu salah satunya adalah IT multimedia. Nah, IT multimedia itu dengan segala macam standarnya, SKKNI dan sebagainya, ini
sudah saya jelaskan, dan ada narasumber kita dalam hal ini bintang tamunya sebagai pelakunya, Ketua Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia. Nah, kira-kira masukan dari Om Burdianto seperti apa? Ya, silakan Om. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mau ucapkan terima kasih dulu sama Mas Rangga. Udah lama tak jumpa nih. Dengan Mas Bambang. Semakin mana-mana aja Mas. Terakhir kita jumpa di Makassar ya, waktu Optikom Makassar. Ya, kita di Makassar. Apa hebat itu? Saya itu terakhir saya di Optikom. Setelah itu saya kurang aktif di kampus. Saya hari ini lebih konsentrasi ke pekerjaan sesungguhnya. Pekerjaan saya sesungguhnya PNS. Wah. Oke. Nah, saya silakan. Cuma ada yang pengen saya apakan. Saya kan hari ini kan PNS di kantor Kementerian Agama itu menggawangi madrasah sekolah gitu kan. Mantap. Apa yang bisa kita kerjakan ini? Di apa? Cuma mau pengen tahu ke Mas Bambang atau Mas Rangga, nanti di Madrasah Alias tingkat SMA itu ada pelajaran multimedia. Ya. Saya lihat di sana pengajarnya itu masih SAG, bukan berbasis IT gitu kan. Oh, oke. Nanti di konten-kontennya atau hal-hal lain tentang multimedianya kurang nyentuhnya. Iya. Saya maunya ada kolaborasi. Kalau di Madrasah Alia itu multimedianya bidang keagamaan, cuma ada sentuhan IT-nya ada di sana, lebih bagus. Ini kan bukan sentuhan apanya. Nah, ini bagaimana nih Mas Bambang, profesi guru di sana itu? Apa perlu kita uji atau gimana nih itu? Oke. Ini langsung Mas Bambang yang menjawab ini. Nanti Civivi juga nih, karena Civivi juga ahli di bidang yang lainnya terkait dengan platform-platform, karena Civivi juga terkait dengan pembelajaran daring dan sebagainya. Itu nanti bisa kolaborasinya apa, untuk kuliahnya apa, untuk kampusnya apa, itu bisa kita diskusikan. Mungkin Mas Bambang, silahkan. Nanti saya juga jawab, Mas. Ya, baik. Jadi kalau saran saya, kalau itu di madrasah itu tidak dia ya, di Aliyah SMA. Mulai saja Pak membuat media pembelajaran yang direkam aja, misalnya seperti ini. Jadi misalnya mata pelajaran apa sih? Saya nggak tahu pelajaran misalnya matematika atau misalnya apa. Nah, mulai aja membuat pelajaran itu direkam dan masukkan ke YouTube. Dari situ kemudian Bapak mungkin akan bisa merasakan teman-teman itu sekarang di masa pandemi itu yang banyak dilakukan adalah membuat konten digital dan dimasukkan ke YouTube. Mungkin juga guru-guru yang lain juga begitu. Dengan begitu, materi-materi yang kita buat itu akan bisa dilihat bukan hanya bermanfaat untuk satu kelas kita, namun juga seluruh Indonesia Raya, seluruh dunia dan akhirat. Masuk surga, Pak. Oke. Dan itulah yang kemudian ketika ketika kita membuat materi pembelajaran, jadi misalnya mulai dari satu chapter itu kemudian divideokan, diupload ke YouTube. Oh, ternyata ada yang melihat, ada yang komen, ada yang like. Kita mungkin biasanya semangat. Kita akan terpacu untuk membuat materi selanjutnya. Sehingga buku yang mungkin kita baca sebagai pedoman pembelajaran itu semuanya sudah ada di YouTube. Dengan begitu, maka kita bisa tahun depan misalnya kita ngajar itu siswa kita tinggal lihat materi yang ada di YouTube itu, mereka akan mendapat gambaran. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dan banyak orang di kelas itu kan dosen sama guru itu kan cuma sebagai fasilitator. Diskusi antara guru, edukator dengan siswanya. Materinya sudah dipelajari sebelumnya seharusnya. Tetapi yang banyak sekarang ini kan gurunya gambleh di depan kelas gitu, siswanya ngantuk gitu. Nah, kita harusnya mulai tertantang bagaimana membuat materi pembelajaran yang menarik sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Kriterianya gampang kok, parameternya ketika kita upload di YouTube banyak yang lihat, banyak yang like gitu Pak. Tetapi untuk masalah sertifikasi
sertifikasi itu keperluannya untuk legalitas, misalnya untuk bekerja, misalnya untuk mendapatkan mungkin peringkat yang lebih tinggi. Tetapi ketika itu mungkin tidak, itu belum terlalu memaksa. Tetapi ketika kita memang perlu itu, maka sertifikasi adalah jalan tengahnya. Begitu, Pak. Oh, sebagai tambahan, jadi dulu ketika saya ngajar itu ternyata ada yang rekam. Waktu itu masih audio, karena waktu itu belum banyak video. Handphonenya belum bagus. Ternyata rekaman suara saya itu dijual. Satu saya ngomong itu satu pelajaran itu dijual sampai 9.000. Waktu itu saya penasaran kenapa 9.000? Ternyata 9.000 itu karena transfer minimal itu 10.000. Jadi kalau misalnya beli satu belum bisa, maka dia beli dua sehingga biayanya menjadi 18.000. Sehingga baru bisa transfer gitu. Nah, kemudian berlanjut teman-teman itu membuat merekam. Jadi ketika audio kemudian merekam video dan kemudian perkembangannya dimasukkan ke YouTube, mereka mendapatkan penghasilan. Ini yang banyak dilakukan. Begitu. Oke, Mas Bur. Tengah sebentar ya. Jadi kalau begitu, Mas Bambang. Kenapa, Pak? Ya, berarti kalau begitu ke sertifikasi atau keahlian sertifikasi tidaklah penting untuk guru di madrasah. Cukup keahliannya aja yang paling penting. Bagaimana mengimajinasikan pembelajaran gitu ya. Apapun pelajaran kan bisa kita multimedia. Misalnya Bapak mau menerima pembantu rumah tangga yang bisa mengatakan, ya, Anda saya terima itu siapa, Pak? Ya, yang bersangkutan. Bukan. Yang bersangkutan itu siapa, Pak? Bukan pembantu ke saya. Bukan, gini. Misalnya Bapak mau menerima pembantu, jadi Bapak perlu pembantu, kemudian saya mau menerima pembantu. Nah, yang lamar ada 3, yang saya terima ini, yang bisa ngomong kayak gitu siapa? Ya kita. Kalau Bapak pasti milih yang cantik, yang semok, yang seksi, yang bisa dikeloni, Pak. Kita pilih yang memenuhi target-target kita gitu kan. Berarti ibu, Pak. Berarti ibu, karena ibu yang menurut saya pekerjaan rumah tangga. Karena nanti pembantu alokasinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bagaimana kalau dalam satu kompleks, itu semuanya menerima pembantu. Tentu tidak bisa diterima dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya satu orang saja yang nyeleksi tetapi terstandarisasi. Standarisasi itulah yang dijelaskan oleh Pak Rangga tadi. Sehingga perlu ujian dan sertifikasi. Begitu, Pak. Oke, siap. Nah, saya nambahkan Om Burdianto. Jadi terkait dengan kompetensi ini sudah ada aturannya. Di dalam aturan itu teman-teman di multimedia spesialis itu ada 7 aktivitas, tapi ternyata 7 aktivitas itu banyak banget apa yang menjadi tupoksi dia. Jadi 7 beranak pinak itu banyak. Nah, ini saya gambarannya. Misalnya dia mengatakan gini, dia bisa memanage dan menjembatani antara apa yang diinginkan dengan apa yang diinginkan klien dengan apa yang akan dia buat gitu. Jadi kemarin tuh belajar bagaimana user interface kita dengan user experience gitu ya, UI dan UX itu kan. Jadi kita itu ngebuat sesuatu, tapi itu nanti berusaha, tapi itu bukan sesuatu yang asal buat, tapi buatannya itu memang betul-betul dimanfaatkan dan bermanfaat untuk dia maupun yang lainnya. Bukan hanya sekedar ngebuat suatu bentuk desain segala macam, tapi di dalam inilah yang kami katakan, teman-teman akan bertanya, wah sulit ya, di kampus nggak belajar, ya nggak apa-apa. Karena kampus itu hanya sebagai wadah kita untuk berlatih, kan banyak sisi akademiknya. Kecuali kalau kita ingin kursus, kalau kursus beda dan kita sekolah. Nah, tapi dalam sisi kita mencari ilmu, rekan-rekan mahasiswa, itu banyak cara untuk dapat sertifikasi. Itu saya jelaskan ada lewat pemerintah. Pemerintah itu ada namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi
apa namanya LSP, banyak sekali lembaga sertifikasi profesi di bawah BNSP. Nah, kaitannya dengan multimedia ada di mana? Nah, silakan aja cari LSP yang lain yang kira-kira terkait. Nah, itu kalau untuk di pemerintah. Tapi kalau di produk, banyak itu ahlinya apa? Corel misalnya, Photoshop, apa segala macam, multimedia Canva, atau apa segala macam yang terkait dengan pemanfaatan multimedia. Silakan, itu by product. Tapi itu luar biasa, karena mereka sudah punya jejaring yang luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, waktu misalnya di Madrasah Aliyah Negeri, di MAN itu, atau di Aliyah, atau setelahnya, apakah itu nanti sesuai dengan kontennya? Nah, inilah yang teman-teman Madrasah Aliyah itu harus sekarang bisa berpikir kreatif. Yang berpikir kreatif itu terkait dengan apa? Guru yang mengajar harus diberikan suatu inspirasi dengan open heart, open mind segala macam, bahwa dia itu mengajar agama. Tapi sejatinya dia itu bukan hanya sekedar agama yang saklek, tapi harus dibuat sedemikian apa yang menarik. Nah, tugas guru lah yang akan nanti mempelajari itu. Makanya bisa jadi tidak ada IT, tapi sebenarnya IT itu sudah bisa merasuk ke seluruh relung-relung jiwa yang ada di hati masing-masing para guru. Jadi kalau dia mengajarkan IT, kaitannya dengan multimedia, dengan agama, ya kan banyak itu. Kita mengenal contoh-contoh multimedia yang ada, bagaimana buruk itu, bagaimana kisah-kisah yang dahulu itu bisa didokumentasikan yang menarik. Nah, model-model level itu merupakan kemampuan dari seorang guru. Nah, bagaimana guru itu bisa mengajarkan yang baik kepada mahasiswanya kalau dia sendiri kurang bisa mampu untuk seperti itu. Jadi biar member lah, kita ngajari mahasiswa maunya bisa begini, tapi kita sendiri sebagai dosen atau sebagai guru itu mohon maaf, mungkin baru sebatas teorinya gitu. Jadi biar ada, ya di pertemuan ini bisa untuk memberikan inspirasi pada kita bahwa kita itu benar-benar harus kompeten di bidang masing-masing. Kira-kira seperti itu, Om Bud. Ya. Ada lagi teman-teman diskusi, karena materi itu bisa teman-teman dapatkan yang hari ini hadir. Saya akan bisa kirimkan materinya lewat chat di sini bisa langsung download. Tapi kalau nanti tidak, ya udah nanti bisa dilihat tampilan-tampilan yang ada di YouTube, karena kita juga di relay. Saya dapat WhatsApp nih langsung nih, ada beberapa teman yang merelay, terutama dari tim Raja Wali, ada Sumatera Selatan, ada Jawa Tengah, ada Bali, ada Papua juga, sudah itu ada di Lombok. Semuanya ini sudah, semalam juga ditemani dari Sorong gitu. Nah, jadi bisa untuk saling bertanya. Jadi silahkan saja. Ini waktu kita luar biasa, Bapak Ibu. Ini ada yang lain, silahkan. Mbak Neng Aci. Nih, ada mahasiswaku nih. Silahkan. Dia hobi desain nih. Namanya mana. Ayo bertanya. Bisa ditampilin? Wah. Malu masih ya. Mana mahasiswanya? Ramdan? Iya. Mana Mas Ramdan? Ayo. Tampil Mas Ramdan Ajis. Pertanyaan. Halo Mas Ramdan. Nah. Halo. Nah, silakan tampilin wajahnya, ngobrol sama kita, ayo. Ada pertanyaan? Ya. Terkait sertifikasi atau apa? Ya, silakan. Mau bertanya apa? Mau dari sisi profesinya, mau dari keahliannya, silakan. Yang jelas nanti hasilnya ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk Mas Ramdan sendiri, tapi untuk seluruhnya Sivitas Akademika dari Unima ya. Wah, ini dari mahasiswa Prodi Unima. Teknik Informatika nih, Pak. Wah, informatika. Aduh, oke. Silakan Mas Ramdan. Jadi gini, Pak, mau tanya, soalnya kan banyak juga teman-teman yang di informatika, banyak juga ada yang tahu desain. Terus ada juga temanku yang jago desain, Pak. Postingannya itu hasil karya desainnya itu dia selalu ngepost di Instagram, gitu. Hasil karya desainnya dia post di Instagram, tapi dia udah kayak punya label sendiri lah untuk hasil karyanya. Terus itu
hasil Instagramnya, hasil postingannya itu udah pernah di repost oleh akun-akun desainer dari luar negeri lah. Kata lainnya udah ngetop lah hasil karyanya. Terus ada yang oknum-oknum tertentu repost hasil karyanya, terus labelnya dihapus tapi diganti sama label oknum tersebut. Kalau begitu bisa nggak itu mau dilaporkan hasil karyanya temanku itu untuk desainnya itu, dah itu bisa nggak Pak kalau untuk dilindungi? Itu Baik. Nah, Mas Ramdan, saya akan jawab terkait dengan apa yang sudah terjadi, baik itu Mas Ramdan maupun teman-teman yang lain. Jadi begini, sangatlah baik apabila teman-teman itu sudah bisa memberikan hasil nyata, itu luar biasa. Itu namanya portofolio. Silahkan dengan manfaatkan yang sudah ada. Jadi, contoh, saya mau tanya, pernah kenal dengan hadis apa yang nyukur rambut yang terkenal? Nyukur rambut yang terkenal? Pak, atau siapa yang ahli mencukur gunting? Hadijol. Kalau saya taunya Hadijol yang orang Jogja. Oke lah, Hadijol. Sekarang dia ingin kompetensi, ingin mendapatkan sertifikasi. Apalagi orangnya sudah senior sekali. Masa dia harus datang? Nggak perlu. Itu ada skema, dia hanya memberikan portofolio. Jadi portofolio orang-orang yang sudah berhasil, dilihatkan portofolionya. Dan begitu juga nanti kalau kita ujian itu ada portofolio dari teman-teman yang sudah memiliki keahlian tersebut. Jadi itu merupakan cikal bakal untuk yang namanya kompetensi itu. Kalau dulu pramuka, kalau kita ikut pramuka, itu adalah kemampuan kita. Jadi kita sudah merasa kita datang kepada orang yang ahli, yang sesuai bidangnya untuk mengatakan bahwa kita ini memang mampu atau enggak gitu. Jadi waktu yang mampu itu akan mengatakan Anda memang layak nih dapat bintang, nih budgetnya ini. Dikatakan akan dapat suatu hasil yang luar biasa berupa sertifikatnya seperti ini. Nah itu jadi nggak apa-apa teman-teman yang memang ahlinya silahkan berkreasi, karena yang diinginkan adalah karya nyata dari kita, bukan hanya sekedar sertifikat. Kalau nanti teman-teman itu hanya sekedar sertifikat, kan gunanya untuk apa? Untuk menaikkan juga tanda petik untuk kebahagiaan kita. Jadi kalau nanti teman-teman itu sudah punya karya sendiri, ditambah dengan yang memiliki legalitas bahwa memang betul-betul berkemampuan, itu akan semakin bagus. Nah, jadi silahkan berkreatif, berkreasi dengan segala macam di segala postingan-postingan media sosial. Kalau kami bilang, siram aja semua itu dengan kebaikan. Gelas yang atau medsos itu. Jadi jangan yang jelek-jelek. Jadi suatu saat mereka akan nyari pegawai yang sesuai bidangnya, dia akan lihat siapa Ramdan Aziz, begitu apa Instagramnya, semuanya karya-karya dia, misal karya arsitektur dan segala macam, ini memang bukti nyata. Ditanya, Anda yang membuat ini selama kuliah ini, atau saya sudah memperhatikan Anda dari Instagram atau dari channel Anda, saya memperhatikan bahwa Anda itu memang aktif di bidang ini, mengerjakan ini, memang buatan Anda. Betul Pak, sudah kalau gitu, ini memang sudah cocok yang kami perlukan. Nah itu akan lebih memudahkan. Ditambah dengan, iya Pak, saya sudah ada ini bukti sertifikatnya. Jadi biar saling mengenal. Itu kira-kira Mas Ramdan. Jadi jangan khawatir untuk bisa berkreasi. Kalau ingin ada bentuk bukti nyata penghargaan dari negara, maupun dari komunitas, maupun dari produk, maupun dari yang lainnya, silakan manfaatkan itu. Mungkin Mas Beb yang sebagai praktisi yang betul-betul melakukan kegiatan, baik itu kemampuan akademiknya maupun ke praktisinya, bisa di-share Mas Beb. Silakan Mas Beb. Baik. Terima kasih Mas Ramdan yang baik. Pengalaman saya, sekali lagi saya setuju dengan Pak Rangga, jadi biarkanlah karya kita dibajak sebanyak-banyaknya. Itu mungkin insya Allah jadi amal baik kita. Kalau nanti kita sering tutup-tutup malah nggak ada solusinya. Tapi yang lebih keren adalah menurut saya buat web. Untuk apa? Satu, untuk menampung karya-karya kita, namun web kita dimonetize. Atau bisa juga kemudian dirangkai, kemudian diletakkan di YouTube. Untuk apa? Untuk menaikkan branding Anda. Yang kedua, selain itu, jadi dimonetize itu maksudnya ada iklannya. Ketika kita buka, maka kita akan dapat impresi dan kita dapat uang. Satu. Yang kedua adalah kita bisa saja sekarang membuka jasa desain gratis. Jadi siapapun yang menginginkan desainkan
kasih aja gratis, cuman mungkin waktunya 1 minggu. Tetapi kalau premium kita bisa kasih waktu mungkin 3 hari dan kita kasih pilihan sampai 7 atau 10 bayar. Nah, jadi kan ada sesuatu yang mungkin memang membuat orang ini menjadi penasaran. Sekali lagi, kalau misalnya gratis 1 minggu dan diberi 3 desain. Dan kalau misalnya berbayar yang premium 3 hari dan kita kasih 10 desain. Silahkan mau diambil semua silahkan dan sebagainya. Jadi kemampuan grafis Anda mendesain ini bisa bermanfaat dan menghasilkan uang sebelum Anda lulus sudah dapat penghasilan gitu. Nah, saya menambahkan lagi Mas Bambang, ini Mas Ramdan. Salah satunya apa? Coba searching, ada satu kota, pemuda di salah satu kota, dia itu semua warganya dapat uang dolar semua, tapi dia dengan cara apa? Buat logo. Dia belajar untuk buat logo dijual, tapi yang menggunakan orang luar negeri semua. Dia mendesain dan itu ada di Kick Andy acaranya itu, bisa di-share. Luar biasa. Jadi apa yang sudah dibuat di desain ditampilin, mereka akan buat sendiri, ya udah buat logo, dan logo itu luar biasa, apalagi logo perusahaan-perusahaan yang bonafit segala macam. Ya, masih ingat waktu ada yang membuat logo kereta api dengan logo panahnya itu. Nah, itu luar biasa. Atau sampai sekarang nih RCTI dengan lagu RCTI Indosiar dengan iklan terbangnya itu luar biasa. Jadi banyak hal yang memungkinkan dalam konteks multimedia itu yang bisa nantinya tanpa disadari teman-teman bisa mendapatkan suatu hasil yang luar biasa dari saat teman-teman bisa membuat satu prototipe sendiri untuk portofolio dari apa yang sudah dikerjakan. Kira-kira begitu Mas Ramdan. Ya, ada lagi? Mungkin itu dulu, soalnya itu sih dengar keluhan sama teman-teman juga yang sama basic untuk yang desain, banyak keluhannya juga sih kayak gitu. Jadi mungkin nanti bisa di-sharing ke teman juga itu hasil diskusi ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Ramdan. Silahkan. Pak Bambang, saya mau nanya nih. Itu kalau di Manado udah ada asosiasi nama Asosiasi Profesi Multimedia. Asosiasi Profesi APMI ya? Ya. Di Sulawesi Utara udah ada tidak Pak? Terus syarat Sepengetahuan untuk saya daftar kemarin apa? di Sulawesi ada, di Papua juga ada kemarin. Oh gitu. Tapi masih member. Nah, terus kalau gitu langsung aja nih Mas Beb. Mumpung ada pengurus-pengurus dari para Raja Wali, langsung diamanahkan untuk menjadi ketua penanggung jawab dengan segala macam aktivitasnya. Nah, Mas Beb tinggal kapan kita ada visual meeting untuk pelantikan dan sebagainya langsung dieksekusi. Karena kita harus betul-betul karya nyata. Ini bukan hanya sekedar konsep, hand-on nggak jalan lagi di sini. Apa yang dikerjakan, ayo mana gitu. Iya Mas Beb. Monggo silakan kalau misalnya akan membentuk kepengurusan di Sulawesi, ya tinggal nanti membentuk kepengurusan. Nah, karena memang waktunya masih pandemi, nah nanti kita pengukuhannya daring aja. Silakan dibentuk aja. Kalau untuk persyaratan membernya, Pak, kalau untuk persyaratan membernya apa? Bisa mahasiswa? Atau silakan aja. Yang penting sebenarnya kan asosiasi ini kan memang harus independen. Kalau di kampus kan nggak independen. Jadi walaupun mungkin di kampus ya seolah-olah dibuat tidak di kampus gitu loh. Asosiasi kita aja beralamatkannya di radio broadcast, di alamat radio siaran di Karisma FM. Karena memang benar-benar dari ini berada di luar siapapun juga. Nah sehingga independen. Oke. Gitu. Nah, kalau gitu langsung diberikan amanah saja, diinstruksikan saja oleh CVV. Karena CVV ini dia juga sebagai ketua percepatan pembelajaran daringnya amelia.unima.ac.id itu bisa juga untuk kawan-kawannya dengan mahasiswanya, karena kegiatan yang dia lakukan sebagai moderator, host maupun sebagai narasumber kegiatan
terkait dengan pembelajaran daring yang sifatnya pendaringan ini sudah sangat mumpuni, Mas Beb. Biar nanti langsung dibuat struktur dan sebagainya. Nanti bisa mungkin ada ini ya, bisa dikonekkan ke IAII ya Pak. Nah, nanti ada kerjasama dengan asosiasi yang lain, Mas. Ikatan Ahli Informatika Indonesia, asosiasi-asosiasi yang lain gitu. Ya, yang penting nanti bisa. Kami memang ID card yang kita berikan itu sudah banyak digunakan untuk akreditasi, untuk naik pangkat, untuk serdos, untuk ujian UKK, sekolah-sekolah dan sebagainya. Begitu ya. Dan itu bisa digunakan juga kan untuk seluruh provinsi kan, Mas? Siap, bisa. Nah, kalau gitu itu yang penting. Bagaimana asosiasi profesi multimedia itu bisa mengena, jadi bisa saya katakan bukan hanya sekedar pemerintah, bukan sekedar akademik, bukan secara produk, tapi kita sebagai komunitas asosiasi juga ikut bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ingin belajar, yang ingin mengetahui seperti apa multimedia itu secara real nyatanya gitu. Jadi kalau misalnya saya sangat tertarik tuh, bagaimana Mas Beb kalau seandainya ada pelatihan khusus untuk membuat broadcast secara independen, kita buat sendiri radionya, kita buat TV-nya sendiri dengan harga yang sangat minimalis, jadi kampus itu sebagai bahan untuk ajar pembelajaran. Apakah memungkinkan Mas Beb? Sangat memungkinkan. Terakhir kami mendesainkan MAN 1. Wah, kalau tadi Bapak tadi kan dari MTS ya. Ini Madrasah Aliyah, Pak. Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Itu memang akan terdengar aneh. Wong MAN Depak kok dia punya multimedia yang awalnya memang hanya ada seperti yang saya katakan tadi, materi pembelajaran dibuat seperti itu. Akhirnya gurunya itu ketemu dengan saya. Ada masukan apa, Pak? Buat aja studio mini. Ternyata bukan hanya studio mini yang dibuat, tetapi betul-betul studio lantai 3 dan dibiayai oleh negara. Itu juga dugaan itu. Mereka tidak pernah bermimpi sampai sebegitunya ketika dibuatin gedung dan diisi dengan perangkat multimedia dengan lengkap. Ini yang kemarin terakhir kita desainkan. Nah, tetapi monggo silakan kalau misalnya pengen membuat studio mini yang bisa digunakan untuk pembelajaran produksi berita, rekaman audio, kemudian produksi talkshow dan sebagainya, tidak ada masalah. Bahkan sekarang ini, nah ini yang banyak mencuat. Kalau dulu kita mau rekaman saja harus menuju ke label, ngantri, dan kita butuh biaya besar. Sekarang kamar kos-kosan bisa jadi ruang studio rekaman. Kapan Mas Beb punya waktu untuk datang ke kampus kami? Standar, bisa membuat Pak. sesuatu. Jadi penasaran nih saya Pak. Kalau untuk standar studio multimedia begitu bisa nggak minta spesifikasinya di asosiasinya? Nah, itu dia yang penting. Ini kan pada musim pembelajaran daring nih Pak. Halo Mas Rangga. Pasti pada penasaran nih orang-orang. Nanti kita bikin season sendiri ya Pak Rangga. Iya, nah, oke, Mas Budianto, silakan. Ya. Kan akhirnya menyentuh itu yang saya inginkan sebenarnya Mas Bambang. Kebetulan kita setuju semua. Kebetulan saya kan bukan di madrasah. Saya itu kasih madrasah di Kemenak. Di kabupaten kotanya. Nah, saya maunya di madrasah saya itu ada semacam itu. Saya udah lihat ada satu orang ahli multimedia. Orang biasa-biasa saja dia. Kebetulan dia mahasiswa saya juga, tapi kerjanya di BNN. Dia bisa buat studio mini BNN semacam apa untuk penyiarnya. Nah, untuk mendesain itu, saya butuhnya kayaknya terserah lah Mas Rangga atau Mas Bambang, nanti kita harus lebih sering komunikasi kayaknya. Kita bertiga. Kita bersedia tambah CVV. Kita harus bertiga ini. Iya. Nah, saya maunya itu. Aja ini, mendoakan aja Mami Susi. Contohnya di madrasah itu ada madrasah yang sangat masalah keuangannya bagus lah gitu kan. Saya maunya multimedianya bukan lagi hanya di depan kelas itu yang saya maunya seperti itu. Maunya juga udah mengglobal itu, misalnya dia sudah menangkapnya itu. Radio streaming tadi lah setidaknya itu. Jadi kita sudah tangkap ide besarnya. Ya itu.
Mungkin nanti saya tunjukkan di link di bawah YouTube-nya ya nanti ya. Beberapa contoh yang sudah pernah kita buat. Dan terakhir ini perpustakaan daerah Solo juga minta didesainkan. Ini sedang kami desainkan. Kemarin bilang kan, ini uangnya minim. Tak desainkan 5 juta. Oh, kok cuma 5 juta kurang loh. Terus berapa? Yang lebih tinggi, yang plan A, plan B begitu. Ya ini sedang kami desainkan untuk perpustakaan daerah. Karena yang paling tepat memang perpustakaan daerah. Kalau di Kominfo memang katanya tidak begitu tepat gitu. Nah, mungkin tambahan dari Mami Susi nih. Ini sudah siap-siap habis dari Mami Susi ke Neng Aci. Silakan Mami Susi masukannya terkait dengan broadcast, terkait dengan pembuatan apa untuk pembelajaran multimedia dan sebagainya. Dari sisi komunikasi efektif itu seperti apa, Mami? Halo. Iya. Mati hidup. Neng Aci, ayo Neng Aci. Neng Aci lagi apa nih? Yudisium kah? Mungkin semua menunggu door prize-nya, Pak. Iya, kita nanti ya 11.02 ini 11.15 kita lakukan door prize kok. Tenang, saya sudah siapkan wheels randomnya, wheels.com-nya itu untuk mengacak siapa yang dapat. Sudah itu wheels itu kita buat kelompok biar lebih seru gitu. Ini cuma berapa orang? Wah, bisa menang kalau begitu saya ya. Miswa lagi mengajar. Menunggu. Sorry. Siapa tahu yang juara 1 Pak Lambang. Cip Mary. Yang juara 2 Pak Bur, juara 3 saya. Aduh. Iya. Cip Mary silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan. Atau kita bisa ngobrol bareng di sini. Halo. Nah. Ayo Cip Mary. Ya, silahkan. Silahkan di-mute. Nah, kalau memang tidak, mungkin tadi pertanyaan CVV itu bagaimana biayanya atau apa speknya supaya kita bisa membuat suatu standarnya yang gitu minimal loh, standar, ada standar ya. minimal gitu. Kayak lab kan ada standar lab Untuk jaringan, ada standar lab LPL gitu, standar apa sih studio begitu untuk pembelajaran. Kalau Ada nggak Pak? studio, Ini kan musim pembelajaran daring nih Pak. Iya, mungkin pertanyaan Civil ini, berapakah atau bagaimana cara membuat standar minimal untuk membuat studio kecil yang bisa digunakan untuk 1 atau 2 dosen supaya dia bisa untuk membuat perkuliahannya itu menjadi lebih menarik dalam konteks bisa untuk TV, bisa untuk radio, dan juga bisa untuk rekaman itu sendiri. Ayo, 3 studio nih, studio TV, studio radio, studio pembelajaran diri sendiri. Studio YouTube. Silakan. Iya, dengan studio YouTube kita sendiri. Nah, itu mungkin itu gampang nggak dengan salah satu kegiatan hadirkan saya. Nah, itu saya akan lakukan. Ya, saya juga ikut untuk pribadi. Oke. Nah, termasuk bagaimana kita streaming yang baik. Dan itu mungkin harusnya ada waktu khusus untuk membahas masalah broadcast ini ya, CVV ya. Ya. Mas Beb, silakan memberikan gambaran minimal standar yang harus dimiliki. Kalau minimal standar itu apa? Standar semurah. Jadi kalau misalnya nanti Pak, di seri webinar yang lain dijelaskan. Ya. Benar, setuju. Ya. Ikut dengerin. Pasti. Oh, suaranya di mute Pak. Entar. Di mute tuh. Mas Bambang, kenapa mute? Ayo di unmute. Oke. Saya nih. Oke. Sebenarnya dimulai dari mikrofon. Mikrofon ini kan yang paling banyak digunakan itu yang ada yang 200-an ribu. Saran saya memang tidak di bawah itu karena suaranya akan bindeng. Kemudian kabel ini memegang peranan yang sangat penting dari mikrofon ke mixer. Karena kalau kabelnya jelek nanti akan timbul noise yang sangat besar, sangat mengganggu. Nah, setelah kabel masuk ke mixer audio. Mixer audionya
Ya berkisar sampai 500.000 itu sudah lumayan lah, ada 3 input. Jadi untuk misalnya mic 3 itu sudah cukup. Nah dari situ kemudian yang diperlukan lagi adalah kamera. Kamera sebenarnya pakai handphone biasa, handphone kita bisa dihubungkan dengan komputer kita nanti bisa menggunakan aplikasi namanya Droidcam, sehingga kamera handphone kita berfungsi sebagai kamera. Bisa, tetapi kalau Anda tidak mau terganggu dengan masalah apapun, silakan menggunakan kamera yang lain. Pakai kamera yang murah-murah sebenarnya tidak ada masalah. Kamera yang baru-baru ini kan semuanya sudah HD. Ya, 1024 lebih lah pikselnya. Nah, kalau kamera yang zaman dahulu, jadi mulai dari, walaupun kameranya sudah besar-besar, tapi belum HD. Salah satu kelemahannya apa? Nanti tidak full screen. Walaupun memang di sana sudah ada 16:9 itu untuk skalanya. Tetapi saran saya memang analog. Jadi kalau masih analog memang sulit untuk dimodifikasi. Jadi ketika kemarin di masa pandemi ini saya punya kamera besar-besar 3 itu ternyata sudah nggak bisa dipakai lagi karena memang masih kamera manual, belum HD. Begitu pindah ke HD itu kayak dari 3G ke 4G, semuanya harus ganti total. Tetapi ketika kita menggunakan HD, maka kamera ini bisa langsung dimasukkan ke komputer lewat USB port atau HDMI. Mixer videonya kita bisa menggunakan Vimic. Anda bisa download Vimic free 2 bulan. Dan semuanya pengaturan ada di situ. Dari semenjak kalau menggunakan Droidcam Android tadi, kalau menggunakan kamera yang dicolokkan USB, mic-nya, kemudian kalau mau pakai kredit titel ya, kalau misalnya mau ganti transisi, kemudian mau nambahkan mic, mau muter video, mau masukkan ke YouTube, di situ sudah ada stream live-nya. Jadi sebagai gambaran sebenarnya yang Anda butuhkan itu beli mungkin itu hanya mikrofon dan mixer audio yang mungkin harganya mungkin tidak sampai 500.000. Jadi itu semuanya dikerjakan menggunakan komputer Anda. Begitu. Mantap banget. Kalau ada dana 5 juta di kampus itu artinya sudah bisa buat minimal 1 atau 2 studio kecil ya Mas, di luar dari komputer ya. Ya, artinya dari komputer yang renderingnya yang bagus itu. Aduh, ini luar biasa. Karena ini pertanyaan dari Mas Ferdi. Mas Ferdi ini dari Flores, Universitas Flores yang ada di YouTube. Dia bilang, Mas Ferdi bilang, boleh request ya Om untuk sesi khusus multimedia studio mini. Jadi iya, itu Om Ferdi. Aduh, salam untuk teman-teman di Universitas Flores yang hari ini mengikuti walaupun listrik mati tapi tetap kuat dan semangat gitu. Internetnya tidak jadi masalah, yang penting niat dulu. Kita bisa akan tonton untuk selanjutnya. Mas Ferdi, mudah-mudahan nanti kalau kita bertemu kita bisa buat studio mini, kita bisa buat rekam-rekaman dan sebagainya. Intinya ternyata ini merupakan media kita sebagai sarana kita untuk buat bahan ajar yang nanti kalau nanti bahan ajarnya bagus menjadi sumber belajar kita. Nah, ini luar biasa. Jadi saling mengembangkan penghasilan. Nah, ini saya setuju. Memang penghasilannya, apalagi tadi saya sebutkan di standarnya itu kalau untuk level kita kan level ahli nih, multimedia spesialis ini ahli levelnya level 7 di KKNI itu. Nah, di level 7 itu dia kerjanya 7 tahun dulu, itu mulai dari gajinya itu 7 sampai dengan 15 juta. Nah, bisa dibayangkan kalau kita buat sendiri dengan produk kita bagus, ya pastilah akan lebih nilai dari produk kita itu. Dan itu bukan gaji per bulan, tapi gaji per produk, Bapak Ibu. Nah, rekan-rekan mahasiswa, banyak kita kerjakan di sini. Jadi jangan khawatir, bukan berarti hilanglah kalau kita tidak bisa program gitu kan ya, hilanglah kalau nggak bisa jaringan, masih ada IT multimedianya gitu.
Jadi kalau yang suka dengan IT multimedia ya gambarkan dengan Android-nya, pemrograman webnya. Kalau suka pemrograman webnya ya buat seperti apa kekuatan webnya itu jaga cyber security-nya. Kalau dia sudah cyber security-nya bagaimana dia bisa meng-IT auditnya sendiri. Nah itu suatu komponen yang saling berkaitan. Jadi kalau ditanya perlu nggak? Ya perlu sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman mahasiswa. Jadi jangan khawatir. Nah, mungkin ada lagi pertanyaannya di sini. Oh, ada Om Sony dari YouTube itu juga mengatakan Mas, wah itu bukan. Om Sony itu dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Itu juga merelay kegiatan kita. Jadi terima kasih untuk relaynya Om Sony yang sudah hadir di YouTube. Begitu juga teman-teman dari NTT. Terima kasih sudah mengikuti. Saya membaca juga di YouTube ini di sebelah kiri saya, nggak terlihat ya. Oke. Nah, apalagi di sini ya. Mungkin ada tambahan, mungkin Neng Aci atau Mbak Julita atau Mbak Mary yang mau ngobrol. Silakan, karena kita akan melakukan 15 menit terakhir. Oke. Nah, ya, Om Sony sudah mengatakan bahwa hadir di YouTuber, di YouTube. Nah, itu sudah hadir Om Sony. Saya membaca dan langsung mengutarakan. Teman-teman di Palembang sudah menikmati. Aktif wilayah luas Sumatera bagian selatan juga sudah mengetahui. Atau ada request Om Sony. Akhirnya Om Sony datang. Silakan Om Sony. Itu langsung bawa Ampera. Ada yang mau disampaikan Om Sony? Om Sony juga sebagai ketua ABJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, Infrastruktur Internetnya Indonesia untuk Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin bisa dibagi Om Sony terkait dengan multimedianya di ABJI itu seperti apa, atau mungkin bisa kolaborasi biar nanti teman-teman mahasiswa tahu bahwa peluangnya itu selain dari di akademik juga ada non akademiknya yang memahami dan menguasai multimedia spesialis ini. Masukannya dari Om Sony. Silakan Om Sony. Oh iya, baik Pak Rangga, terima kasih. Mohon maaf terlambat nih Pak, biasa jualan dulu pagi-pagi. Ya. Iya, di bawah Ampera ya. Iya Pak, jualan saya Pak. Jualan pepek. Pandemi ini. Ya, untuk meningkatkan omset jualan dulu. Jadi gini Pak ya, kita dari ABJI itu mensupport secara infrastruktur nih, apa kebutuhan teman-teman. Ya, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Kami dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet itu ada 26 ISP, Pak. Tambah satu lagi tadi, baru dapat lagi. Seperti Banyuasin, untuk penggerak wilayah Musi Banyuasin, Pak. Kami mendorong terus teman-teman wilayah untuk menggerakkan infrastruktur. Bagaimana caranya supaya sampai ke titik yang paling ujung, itu bisa tercover dengan internet. Ya, artinya Sumatera Selatan kami siap mensupport apa perkembangan untuk multimedia, untuk perkembangan software yang lain, supaya masyarakat bisa mengakses internet. Ya, ABJI selalu memberikan support terhadap masyarakat. Apalagi sekarang kampus nih Pak ya, butuh sekolah, butuh. Sekarang kami lagi mengembangkan aplikasi LMS nih, kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah-sekolah untuk menghadapi perkuliahan yang sifatnya daring nanti ya. Kami sekarang lagi mengembangkan itu di ABJI Training Center. Itu Pak Rangga. Jadi kesiapan kami di Sumatera Selatan khususnya ya, Indonesia bisa nanti kerjasama lah dengan ABJI seluruh wilayah untuk mensupport kegiatan yang sifatnya membantu internet di seluruh Indonesia. Itu Pak Rangga ya, tambahan dari kami sebagai... Terima kasih Om Sony. Ya. Terima kasih Om Sony. Aduh, luar biasa sekali dengan materi. Atau mungkin ada masukan lagi untuk kita semua di sini supaya mahasiswanya apa mungkin selain dari infrastruktur apa aja, atau mungkin ada pelatihan bareng antara teman-teman dari Asosiasi Profesi Multimedia untuk di ABJI masing-masing. Atau ini ini ada Om Sony dari Palembang. Asbeb, apakah sudah ada terbentuk pengurusan di Sumatera Selatan? Mas Bram? Halo. Ini kan Om Sony kan ini di Sumatera Selatan, di Palembang. Apakah sudah ada kepengurusan dari Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia
Kemarin yang ada itu di Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Oke, nah kalau di Palembang, apakah bisa langsung dikirimkan, diamanahkan untuk bisa segera membuat gitu? Silahkan. Nah, silakan Om Sony. Wah, Jangan senang lupa. sekali. Senang Iya, sekali jangan lupa kalau ketik. disupport dari Pak Bambang Eka Purnama ya untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya positif untuk wilayah Sumatera Selatan. Kebetulan Bengkulu itu Pak masih wilayah kami juga Pak. Abdi Bengkulu itu juga kami. Jadi kan abdi wilayah Selatan itu dulu namanya Sulsel, tapi setelah Lampung punya sendiri, perwakilan sendiri, Lampung keluar Pak dari kami. Jadi yang masih itu Palembang, Sumsel, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung. Nah, jadi kita bisa koneksi itu Pak untuk bangun kegiatan-kegiatan semuanya positif Pak. Ya, Abdi bisa sounding ke 4 wilayah itu kalau Abdi Sumatera Selatan Pak. Karena coveragenya itu Pak. Nah, kecuali Lampung ya Pak. Ada Pak Rangga sih di Lampung. Kita nggak berani Pak. Takut sama Rangga. Iya Mami, takut Mami. Goesnya ngebuk kenceng banget ya. Aduh. Dan nanti apa yang kami lakukan, informasi aja Pak Bambang ya. Kebutuhannya apa nih? Ya, kami siap support loh Pak Bambang. Kampus juga siap. Kebetulan saya juga orang kampus Pak. Nah, teman-teman yang hadir hari ini jangan khawatir. Di sini aja sudah mewakili provinsi juga nih. Ada di Jawa Tengah, di Bambang yang ada di Surakarta, saya di Lampung, di Sulawesi Utara, teman di Yogyakarta, misalnya ada di Jogja, di Palembang, Om Berdianto ada di Rika, Cimeli ada di mana Cimeli? Mungkin ada di negeri Ajar sama misalnya Sri Wisnuwati atau Neaci ada di Prinsewu, kita juga. Nah, seperti janji saya, jam 11.15 ini kita sudah lewat 3 menit. Saya akan mengumumkan mengundi door prize. Nah, ini dia door prize-nya. Jadi yang ada di sini ada 9 peserta gitu. Ditambah yang ikut di YouTube ini ada Mas Heru, ada 3. Jadi nanti saya akan tambahkan. Sharing file, Pak. Saya izin untuk share ya. Mau sharing Ya. file? Gimana? Mau sharing file? Atau Mas Bambang dulu mau memberikan door prize-nya, silakan untuk bertanya atau apa. Oke, sharing file ya. Saya akan share. Menurut RF aja deh. Menurut RF aja. Nah, Saya kan orangnya susah milih. baik. Nah, ini saya sudah siapkan. Saya sudah siapkan untuk mendapatkan putaran. Siapakah yang akan mendapatkan hadiahnya? Ini ada yang mendapatkan. Sudah siap? Ada Om Sony, ada Om Julita, Mbak Julita, Mama Eri, Susi, Budi, Neng Aci, Arevi, Subeb. Biar kegiatan ini. Mudah-mudahan yang dapatkan akan dapetin uji sertifikasi untuk free. 10.000 kalau mau diuangkan ya, namanya yang setara. Jadi silakan aja untuk dapetin ujian tersebut. Nah, ini kira-kira siapakah yang mendapatkan? Yang pertama, oke, saya akan ketik ya. Oke. Om, iki lho, iki ngerti mesti gone Jamilah. Tahu tak? Ini loh, apa ini udah Siapa selesai. yang dapat tuh, Pak? Baik, Julita. Julita, selamat. Iki lho, Sudah dapat. Jamilah Oke, penting. Mbak Julita nanti saya akan informasi lewat YouTube di sana. Jamilah versi. Oke. Nah, berikutnya saya akan ambil 3 dulu nih. Oke. Kalau mau beres SMK, Ambil 3. nyetan sih. Sudah ada. Iya, Om Sony yang mendapatkan untuk yang kedua. Silakan
Silahkan nanti mendapatkan untuk ujinya sendiri. Saya hapus di sini. Tinggal satu lagi. Siapakah yang mendapatkan? Oke. Oke. Baik, ternyata Om Beb yang dapetin. Nah, 3 ini nanti kita akan share Bapak Ibu. Apa namanya? Kita akan dapatkan siapa-siapa pemenangnya. Tapi jangan khawatir, itu baru yang didapatkan untuk uji sertifikasi. Jadi teman-teman, Om Sony, Om Bambang, Beb, ditambah dengan Bu Mary ya. Bu Mary itu silahkan untuk membuka, atau nanti saya akan chatting situ alamatnya, langsung uji sertifikasi yang mendapatkan untuk uji sertifikasi kompetensi, profisiensi terkait dengan bidang informatika. Saya akan berikan linknya, silahkan utak-atik sendiri dalam waktu 1-2 hari ini saya berikan, silahkan nanti dimanfaatkan. Boleh untuk mahasiswanya, boleh. Jadi kalau nanti mau ujian, silahkan. Itu gratis, gitu. Baik. Silahkan Mas Beb, saya akan menilai lagi untuk yang dapat door prize ini di sesi berikutnya setelah dari Mas Beb. Silahkan. Silahkan aja, di situ 2 buku saya. Oke, nah 2 buku. Kalau 2 buku, oke. Oke. Kita sudah ada 23 kan ini? Tinggal 2 menit lagi. Oke, nah sekarang saya akan bertanya kepada yang ingin mau dapat buku, silakan cung. Silakan angkat tangan teman-teman di sini. Yang ingin dapat hadiah, yang ingin mau mendapatkan buku. Atau ada pertanyaan, Mas Beb, buat pertanyaan, saya akan sampaikan kepada teman yang hadir di lewat Zoom ini. Ya, silahkan RM aja. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada yang belum mendapatkan, Neng Aci, Julita, Mami Susi, Om Burdianto, untuk pertanyaan sebagai berikut. Apa kepanjangan dari APMMI? Apa ya? Aduh, ayo Bu Apa Mary, kepanjangan dari Julita. APMMI? Ayo. Silahkan. Ini yang di YouTube Aci, ada juga kali ini, Pak Ferdi. Mami Susi. Pak Ferdi, ayo Pak Ferdi. Ayo. Oh iya, Om Ferdi juga. Yang di YouTube boleh Pak menjawab. Heru. Yang di YouTube juga boleh menjawab kok. Ya. Apa itu kepanjangan dari APMMI gitu. Ada? Wah, nggak ada yang jawab nih. Masa saya mau Waduh. jawab sih? Kalau Wah, saya nggak usah ini. pakai pertanyaan ya Pak. Apa itu APMMI? Asosiasi Profesi. Nah, apa itu? Indonesia. Saya nggak gitu. usah jawab ya. Kirim aja langsung. Oh, ya udah. Cipipi bisa tahu apa? Hah, Apa masa kepanjangan saya dari yang jawab? APMMI? Saya yang jawab begitu. MM-nya yuk, maling-maling. Wah, kacau. Mas Beb, dibilangnya asosiasi. Nah, ini dia para pemaling budiman ini. Asosiasi para MM Indonesia. Dalo. Maling-maling Indonesia. Sering maling gila gitu. Itu yang sudah. Kacau. Ya udah, Dapat buku semua kalau begitu udah ketawa. Lah kan bukannya udah dikasih toh Beb. Aku kan udah dapat bukumu, makanya aku diem aja.
Oh gitu. Aduh. Aduh, Untuk Kak Vivi luar aja. biasa ini. Iya, Saya Vivi aja ya. yang belum. Iya, saya sudah punya. Oh, Saya kirim. Makanya saya diem aja karena udah punya. Baik, kalau begitu karena Mami sudah punya, Om Sony sudah dapat hadiah, Om Berdianto dengan Tipista ikut ujian juga, saya berikan free juga teman-teman, dengan Mbak Jolita juga, Neng Aci juga, terima kasih kehadirannya. Sekali lagi, terima kasih Mas Beb. Mungkin ada closing statement yang ingin Mas Beb sampaikan, silakan. Oh, ada? Silakan. Ya, kalau saya begini, jadi di era pandemi ini tidak perlu kita menggerutu, menyesali, menghujat dan sebagainya, tetapi kita bisa berkarya untuk mahasiswa-mahasiswa kita dan hasilnya kita akan mendapatkan lebih dari itu. Kalau masalah penghasilan itu hanya apa ya istilahnya bonus saja dari Tuhan kita. Insya Allah. Baik, terima kasih Mas Beb. Demikian teman-teman semua, sebelum kita akhiri karena jadwal kita sampai dengan 11.30, lebih mudah-mudahan tidak terlewati. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Mary, Mena Tanju yang dari pagi sudah menemani kami. Terima kasih Ibu. Dari mana Ibu? Ibu dari mana? Dari Manado. Oh, dari Manado. Terima kasih sudah hadir dan menemani kami semua di sini. Neng Aci bisa hidup kita foto bersama, nanti bisa menjadi diabadikan oleh kenang-kenangan kita. Mas Ramdan juga terima kasih. Om Burdianto juga sudah hadir. Terima kasih. Om Sony sudah hadir. Terima kasih. Cipin yang jelas terima kasih banget sudah memfasilitasi sebagai moderator, sebagai host kegiatan. Dan mudah-mudahan kegiatan kita akan terus berlanjut. Ini baru sesi 26 dari 34 rekan-rekan setiap jam 10. Caranya tekan bit.ly /profesi informatika, ini nomor 26, tinggal nomor 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Itu setiap hari jam 10 sampai dengan 11.30 untuk teman-teman kita bisa untuk saling share bersama. Nah, terima kasih lagi kepada teman-teman yang di YouTube. Di sini ada Om Heru langsung dari Papua, Om Hatoto dari Makassar, juga dari Om Ferdi dari Lombok, dari Flores, Om Sony juga, Om Sony ternyata ada 2 kehadirannya. Terima kasih. Dan sekali lagi rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf kalau penyampaian dan informasi ini mungkin masih kurang berkenan, tapi kami siap untuk bisa berdiskusi. Kami akan launching kegiatan kita ini di alamat rajawalix34.com. rajawalix34.com itu akan kita lakukan. Nah, jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kami kita yang keren hari ini. Semangat ya. Thank you. terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Bisa ketemu orang-orang hebat di sini. Semoga apa yang didiskusikan hari ini bisa membawa kebaikan untuk Indonesia Raya. Terima kasih setiap partisipan yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Kita closing dulu live streaming kita hari ini. Terima kasih. Ada lagu satu nih. Jangan lupa kita lagu bersama, lagu terakhir. Ayo, lagu Terima apa? kasih.